Peradaban adalah suatu proses perubahan cara hidup manusia. Kemajuan yang dicapai dalam aspek bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, sosial, politik, hukum, dan agama. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadharah al-islamiyah. Landasan peradaban Islam ialah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya. Sementara landasan kebudayaan ialah agama. Adapun pusat-pusat kota peradaban Islam, yang pertama, Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, Al-Mansur, pada tahun 762 Masehi. Dalam membangun kota ini, Khalifah mempekerjakan ahli bangunan yang didatangkan dari Syifa, Mosul, Basra, dan Kufah, yang berjumlah sekitar 100 orang. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam dalam bidang sastra. Kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari orang. Dalam bidang ekonomi, perkembangannya berjalan seiring dengan perkembangan politik. Kota yang terletak di tepi barat Sungai Tigris itu muncul sebagai kota yang terindah dan termegah di dunia waktu itu. Kedua, Kairo. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 956 Masehi oleh Panglima Perang. Perintah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz Lidinillah pada tahun 953 sampai 975 Masehi sebagai ibu kota kerajaan dinasti tersebut. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sisilia, dan Syria. Kota yang terletak di tepi Sungai Nil ini mengalami 3 kali masa kejayaan, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah Salahuddin Al-Ayyubi dan di bawah Baybars dan An-Nasir pada masa dinasti Mamalik. Dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah. Kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir diambil oleh dinasti Mamalik. Dinasti ini mampu mempertahankan pusat kekuasaannya dari serangan bangsa Mongol dan mengalahkan tentara Mongol di bawah Ayan Jalut di bawah pimpinan Baybars. Ketiga, Isfahan. Kota yang terkenal di Persia pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawi. Kota ini sebelum berada di bawah kekuasaan kerajaan Safawi sudah beberapa kali mengalami pergantian penguasa. Dinasti Samani tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi, kemudian direbut oleh Mardawij tahun 316 Hijriah atau 928 Masehi dan memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad. Setelah itu jatuh ke tangan penguasa Bani Buai dan pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi direbut oleh Mahmud Al-Ghaznawi, pengusaha dinasti Ghaznawiyah. Dari penguasa Ghaznawiyah ini, Isfahan lepas ke tangan penguasa Saljuk dan dijadikan sebagai tempat tinggal Sultan Malik Syah. Ketika tentara-tentara Mongol datang menyerbu negeri-negeri Islam dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol itu, ketika Timur Leng menyerbu negeri-negeri Islam, kota ini ikut jatuh ke tangannya. Tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi dan sekitar 7.000 orang penduduknya terbunuh. Ketika Raja Safawi Abbas I menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya, kota ini menjadi kota yang luas dan ramai dengan penduduk. Keempat, Istanbul. Kota ini sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Setelah Muhammad Al-Fatih menjadikan Istanbul sebagai kota kerajaan Turki Utsmani, ia melakukan penataan hal ihwal orang-orang Kristen Yunani, sebagaimana halnya dengan Konstantinopel pada masa kerajaan Romawi Timur. Kerajaan Turki Utsmani dengan ibu kota Istanbul juga menjadi sebuah negara adidaya pada masa jayanya. Sebagai sebuah kerajaan Islam terbesar,
pada waktu itu, maka raja-rajanya juga memakai gelar khalifah. Istana-istana khalifah terletak di kota ini. Sebagai ibu kota, disinilah tempat berkembangnya kebudayaan Turki yang merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan dalam bidang arsitektur, masjid-masjid. Para sultan juga mendirikan istana-istana dan villa-villa yang megah, sekolah, asrama, rumah sakit, panti asuhan, penginapan, permandian umum, pusat-pusat tarekat, dan sebagainya. Kelima, Delhi. Delhi ialah ibu kota kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Delhi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di benua India. Sebelum Islam masuk, Delhi berada di bawah kekuasaan keturunan Johann Rajput tahun 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Kota ini ditaklukkan oleh Qurbi al-Din Aibak dan tahun 602 Hijriah atau 1204 Masehi ini dijadikan ibu kota tersendiri. Dinasti Mamluk berkuasa sampai tahun 689 Hijriah atau 1290 Masehi. Kemudian diganti oleh Khalju pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi. Setelah itu dinasti Tungluk pada tahun 1320 sampai 1413 Masehi. Dinasti Mamluk mendirikan sebuah menara yang tingginya 257 kaki, dikenal dengan Menara Kurmanar. Dinasti Khalji menambah bangunan masjid dengan atap yang indah dan beberapa menara lagi. Sementara itu, raja pertama dinasti Tungluk mendirikan Tungluabad sekitar 8 km di sebelah timur Kilarai Pitora, yang kemudian dijadikannya sebagai pusat pemerintahan tahun 720 Hijriah atau 1320 Masehi. Setelah Delhi dihancurkan oleh tentara Timur Leng, kekuasaan raja-raja yang berkedudukan di Delhi merosot tajam. 6. Andalusia. Di Spanyol, banyak kota-kota yang masyhur dan menjadi pusat peradaban Islam seperti Sevilla, Cordova, Granada, Murcia, dan Toledo. Yang terpenting di antaranya adalah Cordova dan Granada. Cordova sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam tahun 711 Masehi. Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoth sebelum dipindahkan ke Toledo sebagai ibu kota pemerintahan. Cordova di masa Bani Umayyah mengalami perkembangan yang sangat pesat serta menjadi pusat ilmu pengetahuan. Banyak bangunan yang didirikan seperti istana dan masjid-masjid. Granada, kota ini berada di bawah kekuasaan Islam hampir bersamaan dengan kota-kota lain di Spanyol. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, Granada mengalami perkembangan pesat. Pada abad ke-12, Granada menjadi kota terbesar kelima di Spanyol pada masa pemerintahan Muhammad V pada tahun 1354 sampai 1391 Masehi. Granada mencapai puncak kejayaannya baik dalam bidang arsitektur maupun dalam bidang politik. Ketujuh, Samarkand dan Bukhara. Di Transylvania terdapat dua kota penting tempat peradaban Islam pernah berkembang dengan pesat, yaitu Samarkand dan Bukhara. Pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi, Al-Ma'mun, khalifah dari dinasti Bani Abbas yang berpusat di Baghdad, menyerahkan urusan pemerintahan negeri Transylvania, khususnya Samarkand dan Bukhara, kepada keluarga Asad ibn Saman.
Sejak itu, dua kota ini berada di bawah kekuasaan dinasti Samania. Setelah dinasti Samania runtuh, Samarkand dan Bukhara jatuh ke tangan dinasti Saljuk pada tahun 495 Hijriah atau 1102 Masehi. Tetapi 40 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 536 Hijriah atau 1141 Masehi, kota ini direbut oleh dinasti Khawarizmshah yang menjadikan Bukhara sebagai pusatnya. Selama 150 tahun berikutnya, sejarah kota ini sangat menyedihkan, namun kebangkitan kembali terjadi mulai pada tahun 771 Hijriah atau 1369 Masehi pada masa pemerintahan Timur Leng, penguasa tertinggi di Transoxania.